Selamat siang pemirsa, kembali lagi di TV One RI Breaking News pada hari ini. Saya Fadil Putra Faisal melaporkan dari studio. Kebakaran hutan kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan akibat cuaca panas dan kondisi lahan yang kekeringan. Asap tebal mulai mengganggu aktivitas warga, sementara petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman agar api tidak semakin meluas. Di sini saya akan melaporkan kepada reporter yang di lokasi. Halo Naila dan Syakira, apa kabar? Bagaimana kondisi yang di sana? Baik, kami akan serahkan kepada reporter Naila dan Syakira. Terima kasih. Pemirsa, saya di sini sedang ada dengan Bapak Nayaka dan Bapak Fajar. Bapak boleh diceritakan bagaimana kronologi kebakaran hutan ini? Baik ya, jadi berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, kebakaran ini awalnya dipicu oleh pembukaan lahan dengan cara dibakar. Ditambah cuaca yang sedang kering dan juga panas membuat api cepat membesar. Apalagi lahan gambut di daerah Sumatera dan Kalimantan ini membuat yang memang api itu cepat menyebar lah. Baik, itu saja. Selain faktor kelalaian manusia, apakah ada faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan? Faktor alam di sini sangat berpengaruh, di mana musim kemarau panjang, juga suhu udara yang meningkat, serta kondisi hutan yang memang sedang kering, membuat api itu sangat mudah untuk membesar dan menyebar ke wilayah lain, yang dimana dibawa juga oleh angin yang cukup kencang ya. Apa saja ya Bapak yang ada di hutan terbakar ini Sumatera dan Kalimantan? Kerugian sebesar sekitaran taksirannya berapa rupiah? Kerusakan yang kami temukan di sini cukup banyak ya, dimana banyak sekali area hutan yang terbakar, juga habitat satwa yang hilang gitu. Dan asapnya juga berdampak ke kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, aktivitas masyarakat sekitar juga jadi terganggu karena adanya kebakaran ini. Untuk kerugiannya itu bisa mencapai miliaran rupiah tergantung wilayah yang terdampak. Bisa jalan? Bagaimana proses evakuasi lahan yang rusak akibat kebakaran hutan Sumatera dan Kalimantan, Pak? Proses evakuasinya memang tidak mudah ya. Kita harus bekerja di medan yang cukup sulit dijangkau. Untuk memadamkan api, kita ada penyemprotan air di darat, juga bantuan helikopter untuk waterbombing, serta juga kita membuat sekat agar api tidak terus menyebar. Selain itu, dilakukan juga pemulihan lahan secara bertahap. Baik Bapak, sebagai informasi lebih lanjut, bagaimana ciri-ciri lahan yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan kebakaran hutan? Ya, biasanya lahan yang mudah terbakar itu memiliki vegetasi yang kering, curah hujannya juga rendah, serta di sekitarnya itu terdapat tanah gambut. Selain itu, wilayah yang lahannya sering dibuka tanpa pengawasan itu juga lebih beresiko untuk mengalami kebakaran. Baik, saya bersama Bapak Fajar. Menurut Bapak, kira-kira tempat lain berpotensi terjadi kebakaran hutan tidak ya Pak? Apabila iya, di mana tempat yang rawan terkena kebakaran hutan selain di Sumatera dan Kalimantan ini? Tentu ada, selain Kalimantan dan juga Sumatera, ada juga beberapa wilayah yang rawan terjadinya kebakaran hutan seperti wilayah Papua, Sulawesi, dan juga wilayah sebagian Jawa. Dikarenakan bisa terjadi kebakaran hutan, yaitu dikarenakan di wilayah tersebut memiliki suhu panas yang cukup tinggi. Ya,
menurut Bapak apa yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana alam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan ini? Yang paling penting masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan bila mana terjadi kebakaran hutan. Dan kami juga menghimbau untuk menggunakan masker bila mana terjadinya kebakaran hutan, dan juga tidak membuang puntung rokok sembarangan karena kan di wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang cukup banyak. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko kebakaran hutan ini? Yang paling penting adalah tidak membuka lahan dengan cara membakar sembarangan, dan kepada warga masyarakat sekitar yang paling penting tidak membakar sampah sembarangan dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Kondisi bencana alam, apakah ada hikmah dari terjadinya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan ini, Pak? Tentu ada. Yang pertama meningkatkan kesadaran bagi masyarakat sekitar untuk lebih berhati-hati lagi dalam menjaga lingkungan, dan juga kita juga lebih berhati-hati juga dalam membuang sampah sembarangan dan juga membakar sampah sembarangan agar tidak terjadinya kebakaran hutan. Yang terakhir, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan BNPB kepada masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan ini? Ya, pesan kami kepada masyarakat, mari kita menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Jika menemukan tanda-tanda kebakaran hutan, segeralah melapor kepada pihak terkait. Dengan kita bekerja sama semua pihak, kita bisa mengurangi resiko kebakaran hutan di masa mendatang. Baik, begitulah pertanyaan dari kami dan jawaban dari pihak BNPB. Kembali ke studio bersama Haura. Demikian laporan yang saya dapat sampaikan mengenai kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Semoga kondisi cepat membaik dan masyarakat tetap menjaga lingkungan. Saya Haura Adio Putri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.